Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Wahyudi Prakoso beserta Nida Nadian dari Prodi Sistem Informasi Universitas Siber Asia akan memaparkan terkait dengan tugas proyek data mining yang berjudul penggunaan data mining dengan metode algoritma a priori pada penjualan sepatu. Baik, akan kita mulai. Jadi di materi kali ini ada beberapa poin yang nanti akan saya paparkan. Di antaranya latar belakang, tinjauan pustaka, metode, output dan target capaian, jadwal, lalu daftar pustaka, dan terakhir CV. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang dahulu. Jadi dengan aktivitas penjualan harian, informasi penjualan sepatu meningkat dari waktu ke waktu. Informasi tersebut tidak hanya sebagai arsip perusahaan, namun dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi informasi yang berguna untuk meningkatkan penjualan produk sepatu. Lalu tinjauan pustaka yang pertama, data mining menjadi serangkaian langkah di mana nilai tambah dalam bentuk informasi yang tidak diketahui diekstraksi dari sistem basis data. Informasi diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengetahui bentuk yang menarik dari database. Ini dari Rednotree Wulandari tahun 2017. Lalu pada penelitian ini digunakan data mining dengan algoritma a priori yang berupa langkah dalam proses mendapatkan banyak kumpulan data dan melakukan iterasi dengan data tersebut. Dari Fauzi Saleh dan Asrol tahun 2016. Untuk tinjauan pustaka yang kedua, adapun untuk dapat memprediksi penjualan sepatu dibutuhkan analisis data. Data yang akan dianalisis adalah data dari toko sepatu, di mana data tersebut diolah dengan alat Tanagra untuk mendapatkan estimasi dengan akurasi tinggi. Seperti contoh gambar di bawah ini. Jadi dari data penjualan sepatu itu didapat dari sistem yang berbasis web. Lalu datanya itu diolah menggunakan algoritma a priori, di mana algoritma ini dijalankan dengan software Tanagra. Lalu di algoritmanya ini sendiri terdapat item set 1, 2, dan 3. Lanjut ke metode. Nah, jadi dalam metode pertama ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan data mining pada penjualan sepatu dengan menggunakan algoritma a priori. Data yang diproses dengan algoritma a priori terlebih dahulu dimasukkan ke dalam perangkat lunak Tanagra yang digunakan. Sesuai dengan kesamaan hasil data yang diproses secara manual, langkah terakhir adalah hasilnya. Dengan menerapkan algoritma a priori, diketahui sepatu mana yang paling laku, sedang, laku lebih sedikit, atau tidak laku sama sekali. Lalu data mining adalah proses berulang dan interaktif untuk mencari pola atau pola baru yang lengkap, berguna dan mudah dipahami dalam database yang sangat besar atau masif database. Algoritma a priori merupakan salah satu jenis aturan asosiasi dalam data mining. Selain a priori, grup ini mencakup metode induksi, aturan umum, dan algoritma berbasis HASD. Tanagra sendiri adalah perangkat lunak sumber terbuka di mana siapapun dapat mengakses kode sumber dan menambahkan algoritma mereka sendiri selama mereka setuju dan mematuhi lisensi distribusi perangkat lunak tersebut. Ya, jadi untuk desain penelitiannya sendiri seperti di gambar ini, dari studi literatur, terus datanya dikumpulin, terus mining data dengan metode a priori, terus diimplementasikan dengan software Tanagra, dituangkan ke dalam desain sistem, lalu dibuatkan sebuah sistem berbasis web, baru kita akan mendapatkan hasilnya. Lanjut untuk output dan target capaian. Jadi di slide ini
ditampilkan diagram hasil asosiasi di mana terdapat statistik penjualan sepatu selama 1 tahun. Nah, ini statistiknya mewakili per bulan. Jadi ada sepatu yang merek New Balance, Adidas, terus Nike, Geox, Palladium, dan lain-lainnya. Lalu untuk mengimplementasikan pengolahan datanya sendiri, Tanagranya seperti gambar berikut. Jadi yang gambar sebelah kiri itu Tanagranya yang terkoneksi database, lalu pemindahan atribut ke kotak input, lalu menentukan minimal supportnya. Setelah itu hasil pembentukan item setnya seperti gambar sebelah kanan. Lalu pembentukan support dan confidence, dan terakhir terwujudlah hasil asosiasinya. Jadi dari data mining dan algoritma a priori ini sangat berguna untuk mengetahui hubungan frekuensi antara penjualan sepatu yang paling banyak diminati oleh konsumen. Nah, dan berdasarkan hasil penelitian, sepatu yang paling banyak diminati itu adalah sepatu New Balance dengan persentase 91,67%, lalu diikuti Adidas dengan 75%, Geox 50%, lalu Nike 41,67%, dan terakhir dengan sepatu Palladium 41,67%. Nah, untuk jadwal kegiatan ini itu dimulai dari bulan Oktober dan selesai di bulan Desember. Dari yang pertama, observasi penelitian, kami memulainya di Oktober minggu ketiga sampai keempat. Lalu pengumpulan datanya itu dari Oktober minggu terakhir sampai November minggu terakhir. Lalu untuk mengolah datanya dimulai dari November minggu kedua sampai awal pekan Desember. Dan untuk menyusun proposalnya sendiri dimulai dari November akhir sampai Desember minggu kedua. Untuk daftar pustakanya sendiri mengambil referensi dari data yang ada di slide ini. Dan untuk latar belakang CV kami sendiri, ini saya dan Nida Nadian. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan ucapan atau kekurangan data yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.